Kembali Ormas Laskar Merah Putih Markas Cabang Kabupaten Tulungagung dengan 5 personel dikawal langsung oleh Sang Ketua Hendri Dwianto, didampingi Wakil Ketua Murdiono, Komandan Provos Denny Chandra Setiawan, tim media dan komunikasi Idi Widianto, Kabid Pendidikan dan Kesehatan. Hari ini Kamis 23 Desember 2021 mendatangi kantor Pengadilan Negeri yang berada di Jalan Jayengkusumo nomor 21 Tulungagung dalam kerangka audiensi dengan tajuk mengusung aspirasi masyarakat terkait sengketa masyarakat yang bersentuhan dengan berbagai pihak. Laskar Merah Putih turut mengambil peran dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil yang eksis dan mampu melakukan fungsi kontrol sosial dan yang memastikan adanya keperpihakan pemerintah terhadap masyarakat dalam pembangunan. Antara lain menjembatani, memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis, serta menjaga stabilitas politik sosial di wilayah Kabupaten Tulungagung. 3 kecamatan melawan TNI, khususnya Kodam 5 Brawijaya dan Brigif 16 Wirayuda. Itu yang pertama. Ya, masalah kali gentong ini memang perkara ini sudah inkrah ya. Inkrah, tinggal menunggu eksekusi jika pihak penggugat dalam hal ini Kodam Brawijaya Brigif 16 tadi mengajukan permohonan eksekusi. Namun sampai saat ini belum ada untuk permohonan eksekusi, dan juga dari bincang-bincang dari zaman Pak Mujiono dulu, Pak Mujiono ya, itu kan dengan konsultasi dengan Pak Bupati dan Pak Kapolres, Pak Dandi, mungkin untuk sekarang belum bisa dapat eksekusi karena COVID-19 kan ini kan. Pengadilan negeri sudah inkrah ya. Kemarin sempat saya baca itu ada sudah dari pihak masyarakat yang diwakili PH-nya Egy Sujana ya. Iya, Egy Sujana. Jadi sampai saat ini sudah inkrah dan eksekusi sampai saat ini belum dilakukan atau belum dilaksanakan karena faktor tadi ya, dari mungkin kendala kondisi COVID. Jadi ada hal-hal yang sifatnya pertimbangan kemanusiaan atau seperti itu ya, supaya saya juga bisa memberikan pemaparan dengan masyarakat yang dari pihak-pihak yang terkait lah. Jadi biar tidak ada tendensius bahwa kita ini hanya sepihak. Hanya saja saat ini karena kita juga pengen langsung ke juru bicaranya, langsung yang menangani masalah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sengketa penghuni ruko Belga melawan pemerintah Kabupaten Tulungagung yang mungkin tidak bisa menjadi rahasia umum lagi, itu sudah lama bergejolak, tapi mungkin saat ini adem-adem saja. Kita tidak mewakili masyarakat siapa saja, kita pun juga bisa mewakili masyarakat karena juga kita sebagai ormas juga fungsi tupoksinya kan ada bidang-bidangnya, begitu Pak Pasaribu. Belga itu sampai sekarang masih tahap kasasi ya, belum turun. Reklamasi sudah dikirim berkasnya tanggal 19 November 2020. Sampai sekarang belum, itu antara Bupati ya, Bupati Pertanahan, Badan Pertanahan. Iya, dengan apa ini? Penggugatnya Pak Chandra kan? Iya, betul. Ya. Jadi masih kasasi, Pak. Masih kasasi ya? Ya, belum turun berkasnya, jadi kita belum bisa sikap. Sengketa antara warga yang melakukan kegiatan bercocok tanam di tanah hak guna usaha yang dikelola oleh PT Induco yang berada di Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Bahwa mungkin saya juga pernah terjun langsung di TKP di lokasi tersebut, sedikit mungkin juga saya tahu permasalahannya, tapi secara spesifik atau konkretnya yang bisa menjelaskan mungkin dari pihak Pengadilan Negeri Tulungagung, ataukah saat ini masih menunggu HGU yang
diajukan dari PT Indoco itu apakah masih berlaku, karena ada dari lembaga YKBA mungkin yang saat ini tidak asing lagi selalu memposting, memberikan podcast terkait, jadi bingung masyarakat. Jadi masyarakat juga ingin kejelasan sebenarnya seperti apa sih istilahnya, biar memberikan education masyarakat yang saat ini masih diombang-ambingkan dengan hak guna usaha yang ada di PT Indoco Nyawangan gitu, Pak. Di medsos gitu. Oh gitu. Jadi apakah ini jadi konsumsi publik atau sudah masuk ke ranah pengadilan atau mungkin sudah ada hal-hal yang perlu dijelaskan? Kita murni ingin menanyakan, tidak ada tendensi mencampuri kepentingan pihak-pihak yang lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Tentang materi jika ada gugatan, Pak, kan? Siap. Perkembangan gugatannya sampai di mana, kemudian siapa nama majelis hakimnya, hanya itu saja. Tapi kalau misalnya belum ada gugatan, mungkin Belum masuk. tugas-tugas Bapak kan, LSM kan, LPH-nya kan, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Artinya Bapak mungkin banyak kuasa kan dari LSM untuk memediasi kepada pihak PT Indoco itu kan. Kalau saran kami begitu aja Pak. Kalau kami sih sepanjang masuk pengadilan kita periksa kan. Tapi kalau belum masuk pengadilan, sebagai manusia biasa, sebagai rakyat biasa juga, saya pribadi hendaknya semua bisa berdamai. Apalagi menyangkut rakyat kan, itu banyak masalah tanah, kemudian juga kan ini kan PT, masalah HGU kan bisa dimediasi Secara global, semisal kita sebagai organisasi masyarakat ini menemukan, kita tidak memberikan statement bahwa institusi PN bla bla bukan, tapi seandainya kita menemukan oknum ya dari pihak PN itu yang katakanlah tanda kutip kita ada indikasi korupsi atau penyuapan, kira-kira siapa yang harus saya hubungi? Kira-kira kita kan wilayah di sini, saya lihat sana wilayah bebas korupsi, WBK. Ya, harapan saya itu bukan menjadi slogan saja. Setidaknya saya atas nama organisasi masyarakat tentunya punya hak yang sama dalam memberikan kontribusi, ingin berpartisipasi dengan pihak-pihak aparatur yang ada di wilayah hukum Tulungagung, termasuk yudikatif dan pihak yang lain. Tentunya kita tidak serta-merta seperti mencari-cari kesalahan, bukan. Hanya sekadang kala kita juga pernah diberikan laporan, tapi laporan sampai saat ini kadangkala juga kita kadang bias. Tapi kalau sudah menemukan hal-hal yang mungkin sesuai dengan hasil temuan kita, karena saya sendiri tidak luput, saya pun juga sampai saat ini pun juga sudah melakukan surat ke pihak instansi termasuk lembaga pendidikan dan lain-lain, kita sudah sondingkan ke Jari atau di Polda. Seandainya di oknum di sini ada sesuatu hal itu, siapa yang harus saya hubungi? Jadi jika Bapak menemukan ada oknum dari pihak Pengadilan Negeri Tulungagung yang ada indikasi bermain perkara atau jadi makna perkara, maka selalu kami hubungkan di sini Pak, menghubungi Pengadilan Tinggi, menghubungi KPK langsung, menghubungi dan pengawasan Mahkamah Agung. Ada nomor telepon disebut nanti tiap pengumuman. Nanti Bapak bisa cek di PTSP ini, jika ada ditemukan hal demikian bisa menghubungi nomor tersebut. Jadi kalau ada juga Siwas Pak, jadi kita bisa melapor melalui email saja, bisa ke Siwas itu, Sistem Pengawasan Mahkamah Agung, pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Jadi sekarang cukup gampang Pak. Dan kami juga meminta peran serta bapak-bapak
masyarakat umumnya untuk sama-sama menjaga marwah pengadilan, marwah penegak hukum pada umumnya, kan artinya kan ya kan kita sakit juga kalau misalnya kita bukti kuat lantas kita kalah. Saya juga pengacara 10 tahun saya jadi pengacara 10 tahun ketika ya saya pernah mengalami ketika kita bukti kita kuat lantas pihak sebelah ini masih bisa masuk ke ruang hakim Pak. Apalagi kalau mata-mata sipil Pak, ya kalah kita Pak. Iya, saya antusias dengan Pak Lasarif ini. Saya senang bisa berkomunikasi dengan Bapak. Mungkin Bapak juga seorang akademisi di hukum yang setiap hari konsumsi hukum. Jadi seandainya saya bertanya kan tentunya sangat-sangat real lah tentang masalah hal-hal yang di wilayah PN Tulungagung. Mengirim surat, disposisinya surat saya ini kemana? Iya. Saya kalau nggak jemput bola Pak di sini, mungkin sampai lebaran monyet tidak dipanggil saya. Saya sistematis itu mengirim surat itu tanggal 26 bulan 11. Iya. Tapi sama PN yang dulu, Pak Mujiono, saya bersurat tidak sampai 2 minggu itu saya ditelepon sama Humas, gitu kan? Pak, mohon kedatangannya ditunggu sama Pak Ketua jam sekian di ruangan ini. Ini saya sistematis ya, saya kirim surat sampai datang ke sini tadi. Jadi petugasnya bingung juga ini. Menemui siapa Pak? Untung saya Pak bawa bukti otentik, Anda terima surat tanggal sekian. Saya punya berkasnya. Kalau saya datang tadi kosongan, mungkin saya ribut Pak. Mungkin ributnya bukan ribut masalah fisik, enggak ribut tempat kusir. Karena data ini kan di sini kan kita bersurat untuk file Pak. Ini kita sedikit masukkan Pak, tidak mengkritisi, supaya tidak ada tendensius bahwa kita ini kok masih nggak menentukan. Kita pengennya itu intelek, kita pengennya akademisi secara bagus. Bagaimana kita secara bagus? Kalau kita datang aja sudah jadi tugas ini bingung dia. Harus bagaimana gitu? Mohon petunjuk kira-kira apa yang harus saya lakukan. Minta konten person itu kalau kita nggak ketemu begini, nggak etis juga saya pikir. Itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi kemarin kan ini ketua yang baru ini kan baru menjabat November Pak. November ini kan. Jadi saya juga baru tunjuk 2 minggu lalu saya bertujuh jadi juru bicara kan. Jadi mungkin ke depan saya akan koordinasi dengan Pak Ketua tentang SOP penanganan surat-surat seperti ini, pengaduan masyarakat itu apa. Nanti kita akan telusuri jika ada surat demikian dari Humas menyampaikan kepada Pak Ketua, baru Pak Ketua follow up, memanggil gitu ya, memanggil. Jadi jangan dari pelapor yang betul Pak menjemput bola kan. Sebenarnya saya baru tahu itu Pak. Iya, saya ini mohon maaf sekali lagi. Terima kasih Pak Pasar Ibu itu transparansinya sudah mulai kelihatan dengan kedatangan tadi. Kalau nggak ketemu Pak Pasar Ibu mungkin saya tanda kutip ini kenapa ini? Sejak saya membuka Ormas Laskar Merah Putih cabang di Tulungagung, awal pertama berdiri saya sudah audiensi ke Forkopimda. Mulai dari kejaksaan, mulai dari Kapolres, dan Dim, dan Bupati, Ketua Dewan, semua saya datangi. Waktu PN juga saya datangi. Ini saya ngirim surat, jangan bisa hitung lah, tanggal 26 bulan 11 sampai sekarang. Saya sampai nelpon Bu Namin, Mas, Pak bukan bagian saya. Ini saya bagaimana harus mengelakkan seperti itu? Bukan kita mencari popularitas, cuma pengen bertanya itu kan wajar Pak. Di era keterbukaan informasi publik, kita dilindungi undang-undang. Jadi jangan sampai nanti begitu kita datang ke sana kayak wah ini preman datang, jangan. Kita nggak semua sama Pak. Kita itu mohon maaf sekali lagi, jangan disamaratakan dengan yang lain. Jadi mohon sekiranya apa yang menjadi topik saya hari ini nanti biar bisa dipublikasikan ke jurnalis kita supaya kita juga bisa membantu di PN Tulungagung itu wilayah bebas korupsi dan bisa menjadikan lebih baik lagi. Terima kasih mungkin. Jadi itu saja yang saya wakil ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak atas koreksi kami tidak anti kritik ya. Jadi ketika nanti ada masalah sampaikan juga kepada teman-teman dari LSM lain ya, masyarakat lain jika ada
undang-undang pelayanan pengadilan, silakan ajukan permohonan untuk cross check pengadilannya sebelum dimuat di media. Apalagi sekarang media sosial kan gampang saya foto viral kan, nah, langsung di atas turun kan, padahal kita nggak tahu sama sekali kan. Masih sayang. Itu Masih sayang. Supaya ada kemitraan antara kita dengan betul, kita membutuhkan kritik dari masyarakat, Pak. Betul. Karena kita sudah Kenapa kita datang ke sini dengan harapan kita ini bisa memberikan apa ya, pemaparan ke masyarakat level bawah yang mungkin SDM-nya tentang pengetahuan tentang hukum itu masih berkurang. Jangan sampai kita justru malah kita sudah tahu hukum dan tahu bahwa ini melanggar dan ini tidak diberikan istilahnya pencerahan sosialisasi ke masyarakat. Takutnya masyarakatnya jadi korban. Setidaknya ayo sama-sama lah kita bekerja sama demi negeri tercinta kita ini, khususnya di Tulungagung ini, sama-sama wilayah bebas korupsi dan tidak ada tendensius yang dibeda-bedakan antara kaum yang berduit dengan kaum yang tidak berduit. Kita ini sudah tidak bisa kita tutupi lagi, sudah. Kalau kita satu visi, Pak. Udah, Pak. Maaf, saya bukan sok suci, sok pembersih enggak, tapi saya pun juga saya sampaikan tadi, saya mengkritisi pemerintahan bukan berarti saya tidak bisa memberikan sosial. Saya tetap memberikan contoh. Contohnya hal-hal yang hari 17 Agustus kita tetap membagikan sembako dan memberikan nilai juang di Taman Makam Pahlawan. Harapan kita bangsa yang besar kita pahlawan. Jangan cuma kita mengkritisi aja, tapi tidak ada contoh sosial. Itu nantinya orang masyarakat juga bisa menilai gitu. Kehadiran teman-teman Laskar Merah Putih itu pada hari ini, tanggapan penjenengan. Baik, saya mewakili pimpinan Pengadilan Tulungagung mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari teman-teman LSM Laskar Putih Markas Cabang Tulungagung. Jadi hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman tadi sangat bermanfaat untuk kita membenahi jika ada penegakan hukum di masyarakat atau lebih khusus lagi di Pengadilan Tulungagung, maka kita bicarakan kalau kita bisa carikan jalan keluarnya, kita cari jalan keluar. Dan juga kami dari Pengadilan Tulungagung tidak anti kritik, kami menampung segala undang-undang atau ada keluar masyarakat menyangkut pelayanan kami, baik itu penanganan perkara ataupun hal-hal lain yang menyangkut dengan tupoksi dari Pengadilan di Tulungagung. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman dari LSM Merah Putih Macam Tulungagung. Tapi semoga ini bukan hanya slogan saja yang disampaikan Pak Sarifu gitu ya. Untuk kedepannya untuk masyarakat sendiri, harapan dari pengadilan negeri ini apa Pak? Ya, harapan saya ya kita sama-sama menjaga di Tulungagung. Ketika ada masalah menyangkut hukum, maka diselesaikan secara hukum. Jangan seperti daerah lain kita main hakim sendiri, terjadi kerusuhan masyarakat, yang itu akan berdampak pada kita seluruhnya, baik dari segi ekonomi, sosial, kebudayaan, kan begitu. Jadi ketika ada masalah, selesaikanlah secara hukum, laporan kepada aparat hukum, jangan main hakim sendiri. Terus untuk yang terakhir Pak, langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menjadikan Tulungagung itu punya integritas bersih dari hukum? Mungkin ini ada program-program pengadilan negeri mulai saat ini. Ya, artinya untuk Pengadilan Tulungagung sekarang banyak inovasi-inovasi seperti masalah tilang, kita sudah langsung mengambil kejaksaan, kita hanya tidak perlu lagi kepada pengadilan. Jadi pada intinya kita mempermudah proses berurusan di pengadilan. Jadi kita memperkecil ruang untuk bertemunya
para pihak berperkara dengan warga atau pegawai pengadilan. Jadi itu tadi, ketika kita bisa jaga di dalam, ketika di luar ya seperti disampaikan oleh Pak Hendra tadi, Pak Hendri tadi, ketika ada oknum-oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji ya silakan dilaporkan. Ini harapan sekali masuk dari masyarakat untuk hal demikian. Jadi kita sama-sama menjaga. Siap, semoga pengadilan negeri bersama Tulungagung menjadi lebih baik, Pak. Amin. Terima kasih. Selamat sore.